tidak ada samanya gennya. Nah, dari situ kita tidak boleh berpandangan bahwa si A itu harus begini, si B ini harus begini mutlak dengan saya. Karena apa? Setiap makhluk hidup itu memiliki unsur genetika yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini kita kedatangan dua orang spesial yang beraktivitas di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang akan menjadi ibu kota negara. Dua orang spesial ini bukan orang yang sekedar spesial, tapi mereka adalah orang-orang yang punya potensi besar dan hari ini sudah memberi kontribusi di tengah-tengah anak-anak muda di Penajam Pasir Utara atau di kabupaten yang bakal jadi IKN. Yang pertama, Bang Nasrun. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Apotik Penajam Pasir Utara. Selamat datang Bang Nasrun di Sampul Said. Yang kedua, itu ada Ketua Pemuda Muhammadiyah Penajam Pasir Utara, Bang Amrullah. Ya, atau kawan saya Amrullah. Mungkin pernah juga jadi narasumber, mungkin belum ada studio waktu itu. Dan hari ini kita panggil kembali dengan beberapa hal yang mau kita diskusikan, terkhusus bicara tentang masalah anak muda, karena ini adalah anak-anak muda yang hari ini punya pandangan besar ke depan bagaimana kita menanggapi persoalan-persoalan yang akan kita hadapi menuju IKN. Tema besarnya adalah bagaimana mengatasi caper, mager, dan baper. Nah ini Bang, saya tanya ke Bang Nasrun dulu deh. Siap. Gini Bang, aktivitas apa hari ini apa nih Bang untuk saat ini? Alhamdulillah masih fokus di dunia usaha, perusahaan di bidang farmasi, serta kewirausahaan lain dan ya dalam dunia keorganisasian. Nah, Oke, terlepas dari itu sendiri ada kegiatan sendiri, karena saya dengar beliau ini juga adalah demisioner ketua HIPMI Penajam Pasir Utara yang beberapa waktu lalu sudah selesai dan sekarang beraktivitas mengurusi apotik. Saya dengar punya apotik nih Bang. Berapa apotik ini Bang? Kalau yang permanen baru satu, kemarin sempat dua. Nanti kita akan rencana di bulan depan adakan lagi satu. Namun kita lebih banyak ke proses membangun kawan-kawan. Jadi kawan-kawan sejawat kami arahkan, didik untuk mandiri, untuk membuat usaha. Dengan niat ini maka kita berharap kawan-kawan yang tadinya masih belum terbuka pemikirannya untuk berinterpreneur, yang kita akan buka kemudian agar mereka dengan sendirinya mandiri, perlahan dan tumbuh kembang berkelanjutan. Oke sih Bang, ini untuk saudara saya Aam, saya panggil Aam aja kali ya. Ya karena lebih akrab, lebih familiar karena lebih enjoy ya. Karena saya biasanya panggil Aam waktu di masa-masa masih kuliah dulu, terus kemudian ya hari ini beliau juga udah menjabat jadi ketua OSIS, tapi setidaknya komunikasi kita tidak putus dan masih berkomunikasi. Alhamdulillahnya mau lagi berdiskusi. Ya, apa aktivitas sekarang? Untuk aktivitas sementara itu yang pertama sih dakwah di pemuda. Subhanallah. Masya Allah ya. Jadi itu pertama dulu, kemudian yang kedua berwirausaha sama kayak Bang Nasrun. Bang Nasrun ini adalah mentor saya sebenarnya di dunia bisnis. Jadi dia menyelami saya tenggelam, akhirnya mau tidak mau harus belajar berenang dan sampai hari ini punya usaha. Tenggelam ya. Jadi usaha saya yang saya jalan ini laundry, kemudian penampungan sampah sampai dengan pengelolaan limbah B3. Dan ini dalam proses semua ini berjalan. Nah, kenapa saya ambil wirausaha itu jujur saja itu karena jurusan saya kesehatan lingkungan, jadi cocok sekali untuk aktivitas-aktivitas yang sifatnya yang mengikuti kurikulum pada saat saya masih di kampus dulu. Artinya Linear lah. tren Ya, pendidikan atau terapan pengetahuan, ilmu pengetahuan yang didapat di fase Kampus. kuliah
atau di kampus masih terpakai dijalanin. Jadi sekarang ya masih berkecimpung juga di organisasi pemuda Muhammadiyah. Ya itu salah satu bentuk sedekah saya untuk melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Penajam Pasir Utara ini. Jadi di sana itu ada banyak perkaderan-perkaderan yang memang tujuannya adalah mendesain atau meracik pemikiran-pemikiran anak-anak muda agar bisa sadar melek bahwa hari ini kita sudah dikejar masa dan waktu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya tidak gabut atau mager, malas gerak. Nah itu yang mungkin yang dikuatkan. Makanya diharapkan sih sebenarnya anak muda itu jangan mudah caper, mager, kemudian baper. Itu anak muda sekarang. Iya, gini Bang, Aam sendiri untuk bicarain tentang masalah caper. Iya, ini kan problem ya. Terkadang caper, mager dan baper ini jadi hal yang sering kita dengar di anak-anak muda, di anak-anak muda kita, di masyarakat kita secara umum atau pemuda-pemuda kita. Bagaimana cara kita keluar dari zona caper, mager dan baper ini sendiri? Menurut perspektif seorang Amrullah, Ketua Pemuda Muhammadiyah. Kalau saya memandangnya secara pribadi, mungkin kalau organisasi terlalu besar lah saya bawa Pemuda Muhammadiyah. Memandangnya tuh gini, kayaknya adik-adik kita di bawah kita ini itu kaget-kagetan terhadap teknologi. Jadi dia agak kaget ketika ada teknologi yang lebih nyaman yang akhirnya mendesain perilaku kehidupan mereka. Jadi perilaku itu pengetahuan, sikap dan tindakan menurut Noto Atmojo. Jadi pengetahuan itu mereka banyak dapat informasi-informasi tanpa belajar di sekolah atau belajar bersosial, akhirnya membentuk karakter magernya, malas geraknya. Nah itu yang pertama, terkait sikap misalkan. Nah sikapnya itu kebanyakan di generasi Z. Ini sudah bicara generasi Z ya. Mungkin sebentar lagi akan berubah jadi generasi Alpha. Sebenarnya generasi Z ini adalah generasi transisi ke generasi Alpha, generasi orang-orang yang akan memimpin masa depan PPU ini, khususnya secara umum negara kita. Nah, ini yang hari ini kondisinya adik-adik itu butuh sebenarnya desain ulang bagaimana cara mempola mereka untuk tertarik ini, bagaimana tertarik untuk mau bergerak, mau tidak baper dan tidak caper itu yang menjadi persoalan. Makanya di Pemuda Muhammadiyah itu sangat-sangat intens sekali melakukan perkaderan-perkaderan atau melakukan tindakan-tindakan yang mengembangkan pola-pola pemikiran mereka. Jadi ada, kalau di pelajar itu ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian kalau di dunia silat itu yang suka aktif dengan pergerakan itu Tapak Suci, dan kalau di kepanduan itu Hizbul Waton. Nah Hizbul Waton itu sebenarnya anak muda yang dicetak seperti Jenderal Sudirman. Jadi Hizbul Waton itu sudah punya desain untuk mendesain adik-adik ini tidak hanya di depan teknologi yang ada, misalkan di Android dan sebagainya. Sebenarnya yang penting sekarang ini keluar dari zona-zona yang itu membuat malas bergerak. Itu keluar dari zona-zona itu dulu. Nah, problemnya kita lihat dengan kondisi yang ada itu, terkadang kita anak-anak muda itu terjebak dengan teknologi yang hari ini dimanjakan. Kondisi ini juga sebenarnya kita nggak bisa bohong ya, bahwa memang ya ini juga kadang kena juga di fase-fase umur kayak kita, umur yang fase-fase ya masuk kategori muda lah, namun sudah mulai berpikir ke arah sana. Namun teknologi juga jadi ancaman dengan timbulnya caper, mager dan baper. Kalau Bang Asrul sendiri, Nasrul, siap. Nasrun, iya Bang. Gimana kira-kira itu Bang? Ya tadi seperti yang disampaikan oleh saudara Amrullah bahwa ya dinamika saat ini kita ada perubahan, pergeseran teknologi. Jadi memang secara suka tidak suka era teknologi yang sekian kemarin kan semakin terbuka dan hampir kalangan kita sudah bisa mendapatkan teknologi itu. Nah, hanya saja
ketika tadi itu kalau gambaran kayak mager ya dan lain-lain tadi itu, Iya. itu kita lebih melihat ke arah positifnya. Uh-huh. Nah, positifnya. Jadi gini. Jadi ada sisi positif nih Bang untuk bicara tentang mager atau Ya. baper dan caper gitu ya. Ya, Gimana menarik nih? Gimana? Maksudnya gini. Kita ambil dari sisi positifnya adalah bahwa ketika ada hal-hal kayak gini kita akan pelajari. Uh-huh. Kita akan pelajari dan kita karena ketika hal ini kita tinggalkan, maka kita susah untuk merangkul. Nah, jadi kita harus tahu dulu kira-kira kalangan muda kita nanti ke depannya ini mereka itu bapernya karena apa? Karena A, B, C, D, dan kita akan merangkul pelan-pelan. Kemudian kita memberikan pengarahan, kemudian memformulasi suatu pemahaman yang nantinya bersifat untuk membangun jiwa produktivitasnya. Oke, sip. Untuk membahas melawan mager tadi ya, malas gerak. Oke, sebelum saya jawab bicara tentang caper mager, saya sedikit sampaikan. Caper itu cari perhatian. Mager itu kalau salah benarkan ketika memang salah ya. Caper itu cari perhatian, mager itu malas gerak, terus kemudian baper itu bawa perasaan. Nah, problem-problem ini terkadang menjadi serangan di kalangan anak-anak muda kita sehingga anak muda kita itu tidak produktif. Pola yang paling efektif, oke, saya menarik tadi bilang Bang Nasrun bahwa kita harus masuk kita harus masuk di dunia mereka dulu untuk kemudian bisa masuk merubah atau menggeser pola caper, baper dan mager ini jadi posisi yang negatif. Nah, konkretnya gimana kalau menurut Bang Aam dulu untuk bicara tentang masalah konkret, apa yang mesti dilakukan dengan mengatasi caper mager dengan kita masuk di dunia mereka? Kalau misalkan kondisi seperti itu, memang mau tidak mau kita ini sebagai yang senior untuk hal-hal yang seperti itu, saya kira memang harus masuk dulu deh ke lingkungannya, aktivitasnya apa sih sebenarnya yang di sana itu ada. Nah, kemudian mulai merancang semacam desain bagaimana adik-adik ini mulai sadar ke arah misalkan katakanlah income, tapi kalau income kan saya anggap terlalu cepat lah untuk adik-adik itu. Harusnya memang ditanamkan sebuah idealisme yang itu menjadi karakter kepemimpinan. Oke Bang, Aam sendiri untuk bicara tentang masalah konkretnya gini, contoh, saya pikir anak-anak muda kita butuh konkret nih. Konkretnya bagaimana kita bisa masuk? Terserah deh, mau yang mana jawab dulu yang mana? Sederhananya gini, kalau misalkan orang tuanya dulu adalah petani, nelayan, cobalah dia mulai mendesain bagaimana dengan aktivitas teknologi itu petani dan nelayan itu makin canggih. Dia mulai mikir-mikir hal konkret. Atau pertama merasakan dulu nih sebagai petani, misalkan bapaknya seorang petani ya merasakan dulu nih jadi petani. Tapi petani kalau dia sudah mulai tertarik arah ke sana, mulai memikirkan nih bagaimana caranya untuk berinovasi dan banyak sekali anak-anak muda saat ini yang itu sangat kuat sekali inovasinya, lebih kuat daripada kita. Hal yang kita tidak pikirkan jadi kita pikirkan, misalkan pembajak sawahnya didesain seperti menggunakan alat remote control, kemudian ada juga yang sistem panennya juga dengan sistem remote control juga sampai ikan dengan GPS. Untuk ikan dengan GPS, kemudian pemeliharaan sawahnya itu atau kebunnya itu dengan drone atau apapun. Nah, hadirnya anak-anak itu bisa dijadikan aplikasi permainan. Jadi saya teringat permainan Race of Nation. Race of Nation itu jauh sebelum teknologi yang ada sekarang itu dipakai HP, itu zaman tahun 2000 ke bawah sampai menengah atas itu. Dia itu memang ada permainan yang berprogram untuk membangun sebuah kampung. Jadi sebuah kampung itu dibentuk ada pertaniannya, kemudian ada tambangnya, ada aktivitas desa mandiri pokoknya kayak desa mandiri. Sebenarnya adik-adik itu ikut di teknologi sekarang hampir mirip permainan game. Jadi dia sesuai dengan model permainan mereka. Nah, itu yang bisa diimplementasikan menjadi sebuah
algoritma nyata. Kalau permainan itu kan algoritma yang maya, sifatnya maya. Tapi kalau mau didesain itu lebih bagus lagi, adik-adik itu sudah berpikir gimana menciptakan pabrik, bagaimana menciptakan misalkan tambang, bagaimana menciptakan yang pengolahan sebuah kampung yang itu sangat yang sifatnya sustainable, berkelanjutan. Nah, akhirnya banyak hal-hal yang bisa terbangun. Nah, kalau misalkan adik-adik ini harus punya teman-teman dulu yang satu frekuensi, satu kelompok dengan dia. Kalau berdiri sendiri, dengan pengalaman usaha yang saya ada itu memang tidak bisa apa-apa itu sendiri. Pasti kita punya teamwork, tim kerja. Tim kerja itulah yang mungkin dibangun teman-teman adik-adik itu untuk gimana menciptakan usaha, bagaimana menciptakan perusahaan yang misalkan notabene itu dari pertanian dan perikanan itu bisa menjadi konkret nih pekerjaan mereka. Jadi betul-betul desain-desainnya desain-desainnya itu terbentuk untuk memajukan, menginovasi sektor-sektor usaha pertanian dan perikanan. Mantap. Seperti itu contohnya sih sebenarnya. Oke. Untuk Bang Nasrul sendiri terkait tentang masalah bagaimana kita bisa masuk nih di dunia mereka dengan pola Jadi Bang Nasrul sampaikan bahwa ini ada apa ya semacam ada paham lah ya, saya anggap paham lah. Baperisme, magerisme. Ya paham ini yang hari ini memang menjadi menyerang lah, sehingga terbentuk tidak produktifnya anak-anak muda. Gimana kita ngatasinya? Untuk di perspektif Abang sendiri deh. Jadi gini, ketiga hal ini memang sangat mempengaruhi psikis kalangan muda. Jadi dalam membangun suatu mental leadership itu sangat banyak tantangannya, dan ketiga hal ini sangat dinamis, akan selalu ada saat kita melangkah membangun suatu sistem. Jadi gini, anak muda ya sudah sepatutnya kita membuka diri. Saya kira sepatutnya kita bersatu aja ya. Gitu. Kan emang harus bersatu. Betul, harus bersatu. Daerah ini kita harus bersatu. Biar bagaimanapun kita makhluk sosial, kita harus sinergis semuanya. Jadi gini, kalangan muda kita itu kita harus membuka dulu pemikirannya, memberikan gambaran secara bertahap dan berkesinambungan bahwa dalam suatu jenjang proses ketiga hal ini ya, baper dan lain-lain itu sangat akan datang. Untuk itu nggak bisa dihindari kalau menurut tidak bisa. Itu kalau menurut kamu Nin, potensi untuk kemudian menyerang di kalangan anak muda seberapa besar sih? Untuk tiga masalah tadi ini. Sikap itu ya pastilah, karena kan orang berproses lah dalam kehidupannya kan. Baper itu paling ngeri, udah tantangan hidup. Baper perasaan ya. Iya. Betul, dia udah dibentuk. Data kalau Bang Nasr bagaimana kalau Bang Nasr cerita? Kalau saya sih kalau baper itu karena ya saya mohon maaf ya berdagang dari SD dengan banyaknya orang yang pernah saya ketemu, dan mulai saya berjualan dari sayur, berjualan dari ya mohon maaf ya bahkan sampai jadi kita monitoring speed juga pernah, monitor speed. Kemudian ngelola speed juga pernah. Kemudian di kontraktor pun alhamdulillah saya pernah ngerasain. Ya main proyek pun pernah, sampai ke provinsi pernah. Mengadakan berhadapan dengan tukang-tukang juga ya kita pernah. Karena kalau misalnya itu kita dibawa baper dengan dinamika yang cukup banyak itu, maka kita bakal stres dengan sendirinya. Dan itu kita akan jadikan pembelajaran saja. Karena setiap makhluk hidup ini memiliki namanya pandangan dan gambaran masing-masing. Betul. Tinggal kita mengambil suatu objektifnya. Ingat ya, setiap makhluk hidup itu memiliki embrio. Embrio adalah struktur inti pembentukan daripada makhluk hidup. Dan itu tidak ada samanya gennya. Nah, dari situ kita tidak boleh berpandangan bahwa si A itu harus begini, si B ini harus begini mutlak dengan saya. Karena apa? Setiap makhluk hidup itu memiliki unsur genetika yang berbeda dan pendirian yang berbeda. Ya betul. Nah, jadi kita tinggal mengambil garis positifnya saja. Bagaimana mengambil posisi positifnya ya? Ya, bagaimana kita mengambil positifnya, kemudian kita sama-sama memformulasi menjadi suatu sistem yang sinergis untuk memberikan suatu manfaat kepada diri kita, orang lain, lingkungan dan masyarakat. Mantap nih. Untuk mager, baper dan caper. Kita kebanyakan ngomongin baper nih. Tapi jangan sampai baper. Yang anak-anak muda hari ini saya pikir ini menarik kemudian kita bahas, karena
ini jadi momok ya. Saya bilang momok karena menurut Udin juga sendiri bilang bahwa ya baper itu masalah. Ya. Ketika seseorang pengusaha bahkan juga pemimpin ketika baper akan jadi problem. Ketika dia bawa perasaan dalam sebuah keputusan itu jatuhnya jadi tendensius. Ya. Bagaimana menurut kita ketika ada sistem pemerintahan atau sistem pengelolaan sebuah perusahaan, pemimpin atau lembaga itu menggunakan pola baper atau suka caper atau apa tadi satunya itu? Caper, baper, mager. Nah, bagaimana pemimpin ketika ada pemimpin? Seperti apa sih pemimpin kita yang seharusnya bersikap dengan kondisi pemimpin dalam konteksnya, karena kepala rumah tangga itu adalah pemimpin dan kita, saya pikir masing-masing sudah jadi pemimpin ya buat diri sendiri khususnya bicara tentang masalah itu. Saya nggak cerita kalau kita ini sudah punya keluarga, nah biar. Saya malah khawatir kalau misalkan pemimpin itu baper, serius. Kenapa? Pasti kacau balau pasukannya. Pasukannya yang coba loh. Pasti pasukannya kacau balau. Dari manapun semua pemimpin ketika itu terbawa perasaan, itu pasti akan kacau balau. Saya melanjutin genetik ya. Iya, menarik. Genetik yang perbedaan genetik setiap makhluk hidup itulah yang betul, yang memang kondisinya realitanya sudah ada. Dan jangankan misalkan semut dengan koloninya itu, kita aja sebagai manusia bertiga ini belum tentu sama pandangan berpikirnya. Cuma persoalan baper ini sebenarnya memang sudah disediakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa masuk ke di dalam lubuk diri kita, hati dan paling dalam. Kalau misalkan baper ini, maka stop semua pergerakan, tidak ada aktivitas. Maka sisi positifnya itu ketika disandingkan, itu kan baper itu kan bicaranya negatif, tapi berbicara positif itu cari perhatian. Caper itu positif, cuma terkadang ketika cari perhatian itu sangat berlebihan, over. Ya, ini yang jadi masalah lagi, sehingga tidak ada keseimbangan. Ketika tidak ada keseimbangan antara baper dan caper, maka efeknya malas gerak. Pasti efeknya malas gerak ya kalau tidak seimbang. Jadi mager dia. Kalau misalkan dia terlalu caper, gerakannya makin laju dia. Cuma hidup ini kalau katakanlah seperti mobil, ada gas dan ada rem, selesai, pasti tabrakan semua. Nah, maka dari itu yang paling penting yang perlu dilakukan anak-anak muda itu adalah gimana caranya baper dan caper ini diseimbangkan. Nah, sehingga malas gerak ini mulai terbentuk dan sadar untuk melakukan pergerakan-pergerakan itu. Saya kira caper ini untuk sementara dengan kondisi generasi Z yang baperan ini, saya kira memang caper ini mulai diangkat dulu. Tapi memang kita sebagai yang tua ini, yang senior di muda, yang anak muda ini membatasi nih pergerakan mereka yang memantau, mengevaluasi dan sering memberikan masukan. Saya kira memang caper yang sifatnya influencer ini perlu diperbanyak di kalangan kita, apalagi menghadapi KN yang kemarin ya Bu Sri Mulyani dan Kementerian PUPR sudah datang. Itu kalau itu sebuah tanda bahwa memang PPU ini akan dihadapkan dengan masa depan yang lebih maju dan lebih strategis di negara kita. Kalau anak-anak muda Penajam Pasir Utara tidak mempersiapkan diri, tidak siap untuk menjadi orang yang sekaliber orang pendatang-pendatang yang baru, mager itu pasti akan terjadi, dan kita kurang lebih seperti di Jakarta, tertinggal penduduk aslinya, pinggiran, pokoknya bahasanya tertinggal, penduduk daerahnya akan tertinggal. Maka kita ini sebenarnya harusnya betul bersatu, menguatkan, mengikat, menghimpun, sehingga saling sinergi gitu loh. Jadi jangan juga merasa paling benar ketika memang yang kita lakukan salah. Kalau merasa paling benar, ya itu capernya lebih di atas rata-rata sudah. Itu yang berbahaya. Masalah lagi kalau seandainya merasa paling benar. Oke. Karena anak muda itu yang sangat-sangat perbanyak egois itu. Lebih banyak mendengar, langsung mengaplikasikan, perbanyak mendengar, mengaplikasikan. Makanya mendengar, melihat, aplikasikan, acuhkan aja itu pernyataan-pernyataan yang bersifat merusak perasaan kita, acuhkan. Jadikan
sebagai batu loncatannya. Ya, betul. Oke, menarik nih bicarain tentang masalah dua orang yang saya pikir sangat luar biasa ya. Nah, dua orang ini adalah orang-orang yang aktif di organisasi. Saya coba untuk masuk di organisasi ini, Bang. Bang Nasrun, seberapa penting sih anak muda kita itu untuk berorganisasi sendiri? Seberapa penting sih manfaat organisasi menurut seorang Bang Nasrun? Ya, jadi Karena ini anak organisatoris semua sih, kalau saya lihat ya, track recordnya kan saya bilang ya kalau saya kurang udah jauh lah kalau dari teman-teman hari ini. Nah, hari ini bisa jadi edukasi buat masyarakat kita atau adik-adik kita, anak muda bahkan orang tua yang bisa menjadi suplemen buat anak-anaknya. Gimana, Pak? jadi gini, kita harus kenal lingkungan kita dulu ya. Kita ini adalah suatu negara dengan suatu sistem demokrasi, dengan berdasarkan negara hukum. Dan kita dengan organisasi kita akan semakin banyak berkomunikasi, berdialog, berinteraktif dengan orang, belajar berkomunikasi tadi untuk menghilangkan yang tadi itu, yang tiga hal itu. Dengan adanya organisasi kita akan berinteraksi dengan banyak orang, dan wawasan kita pun akan semakin luas. Harus gini, kita kan negara hukum. Untuk mengambil suatu kebijakan, membangun suatu formulasi untuk hidup kita atau untuk membangun suatu perencanaan, harus ada namanya satu pertama, dasar hukum. Dasar hukum ini adalah kita akan semakin banyak bergaul, berorganisasi, semakin akan paham akan namanya regulasi. Karena setiap langkah ini harus ada punya dasar, ya kan? Ketika tidak punya dasar, maka kita akan tidak punya suatu kekuatan, pondasi, dan suatu mental serta keteguhan untuk membangun suatu sistem. Nah, artinya memang penting banget nih buat orang-orang yang ya hari ini yang berorganisasi. Saya pikir ya terkhusus untuk anak muda ya pentingnya, karena saat ini saya nangkapnya gini, saya ngeliat nangkapnya gini, anak muda sekarang itu kepedulian berorganisasinya tidak seperti zaman kita dulu kayaknya gitu ya. Kita berarti tua banget. Ya, karena sekarang ini iya benar nih. Bergaul itu kalau dulu dengan kita bergaul itu kita berinteraksi, mencari suatu pandangan ini bagaimana. Kalau sekarang bergaulnya dengan game. Iya, itu diarahkan ke hal-hal yang kurang produktif bagi saya pribadi sih. Jadi karena gini, mohon maaf ya, kita bermain pun game bertiga ini pun sudah kita berinteraksi, betul nggak? Nah, yang tadinya kita mungkin ingin berbicara membahas sesuatu yang produktif, karena kita ada game ini udah, kamu masuk ke sana mainnya, kamu sebelah sana. Tetap berinteraksi, dan waktu itu dan pikiran kita yang tadinya haus untuk berkomunikasi dengan orang lain, bersosialisasi dengan cara tadi. Demikian. Oke, kalau sendiri bicarain tentang masalah kondisi pentingnya sebuah organisasi buat anak-anak muda kita atau orang-orang yang baru lulus sekolah atau mungkin bahkan di tingkatan sekolah SMA menuju kuliah. Seberapa penting sih organisasi? Karena saya pikir kita pernah masuk di dunia organisasi di masa kuliah ataupun di fase sekolah. Seberapa penting sih organisasi buat seseorang gitu loh, atau seorang individu? Pentingnya sebuah organisasi. Sebenarnya kalau berbicara organisasi itu kita akan melihat tingkatan kapasitas. Sudah kita berbicara tingkatan kapasitas. Kalau dahulu perjalanan saya di organisasi mulai dari panitia ke kegiatan-kegiatan kepanitiaan yang kecil-kecil, nyuci piring dan sebagainya, itu kita kerjakan semua. Ada hal yang sebenarnya paling penting didapatkan di sana. Pertama itu humanitas dulu. Jadi hidupnya bersosial. Yang biasanya orangnya insecure, kemudian introvert atau suka berdiam diri, ketika dia masuk ke organisasi, ekstrovertnya muncul. Jadi kebiasaan bisa melihat melihat teman-teman yang beraktivitas, akhirnya berdialog kecil-kecilan. Keterbukaan dan lain-lain. Bukan gosip ya. Kalau gosip itu keterbukaan pandangan lah. Kalau gosip itu lebih ke baper-baperan bicaranya. Nggak suka tendensius. Tapi kalau di organisasi kita tidak diajarkan sampai kepada tataran perasaan, tapi bagaimana caranya membuka diri, terus membuka pandangan sehingga intelektualitas itu terbentuk pemikirannya.
yang awalnya hanya satu gelas saja kemampuan berpikirnya, dia bisa sampai satu drum itu berpikirnya. Nah, akhirnya bisa menularkan ke teman-teman yang lain sehingga asas manfaatnya tinggi. Nah, sampai kesadaran ilahi. Kesadaran ilahi itu religiusitas. Nah, sampai ke religiusitas. Makanya dari itu memang pentingnya dalam hal bergerak itu memang butuh sebuah keimanan yang yakin bahwa kita itu hidup, ada sisi-sisi yang tidak terlihat yang itu menilai kita, yang menilai pergerakan kita. Makanya itu semua itu mulai dari niat. Nah, dari niat itulah sehingga ketika ada wadah organisasi apapun itu, semua organisasi, semua bendera itu harus berdiri. Jadi tidak harus misalkan, ini yang misalkan ini yang kan, hebat, ini yang hebat. Ini kan senior HMI ini HM ini. Kemudian ini senior PMI. Ya, betul kan Nasrun? Senior PMI. Kemudian saya di IMM. Kalau hari ini kita tidak punya bendera masing-masing, itu kita tidak punya brand. Yang HMI itu kan jelas pemikir dia tuh secara apa ya, kekuatan intelektualnya sangat tinggi. Kita harus akui, IMM mengakui itu bahwa HMI itu sangat kuat jejaringnya dan dia paling intelektual kalau berbicara hal-hal yang sifatnya akademisi. Nah, PMI dengan sosialnya yang luar biasa, humanitasnya membentuk suatu koloni politik di levelnya. Sama saya juga di IMM. Di IMM dibentuk di secara intelektualitasnya, humanitasnya sampai religiusitasnya. Nah, wadah-wadah ini kan pasti punya jejaring. Organisasi-organisasi seperti ini kan pasti punya jaringan. Bayangkan kalau kita bertiga ini berkolaborasi membentuk suatu gerakan di PPU ini. Saya tidak bisa bayangkan ini. Saya tidak bisa bayangkan. Wah, makar nanti jadinya. Bukan mager lagi, tapi makar jadi. Makanya itu bukan mager, jadi makar. Saya ada sedikit gambarnya. Saya dulunya orang yang nggak mungkin awalnya agak pendiam. Ya mungkin yang pernah dikatakan Pak Dr. Nov kan, bahwa saya orangnya pendiam dulu. Jadi dulu waktu masih saya SMP, saya udah namanya mengenal dunia organisasi di luar, tapi bukan saya yang aktif, keluarga. Dan dari situ saya pernah berpikir organisasi ini kayaknya nggak terlalu pengaruh dengan hidup saya. Saya yang penting jago berhitung, jago berdagang, insya Allah sudah bisa hidup. Itu waktu pandangan saya. Nah, seiring dengan waktu, mulai dari kelas 2 SMA itu kayaknya harus saya belajar ini, karena waktu itu saya kan sudah tahu namanya alhamdulillah Aspanji, asosiasi gitu kan, Gakeslab itu gabungan pengusaha kesehatan, Aksindo, Gapeksindo itu Gapensi udah pernah masuk kan di waktu masih SMA itu. Dan di situ saya terbuka pemikiran, ternyata saya ini harus masuk ke organisasi. Kenapa? Karena tadi itu pandangannya dengan organisasi itu kita hal yang 3 tadi itu akan semakin tertinggal. Betul. Nah, sepakat Bang. Kenapa kemudian saya geser ini bicara tentang masalah organisasi? Karena hari ini kita bisa jawab bahwa baper, caper, mager itu bisa dilawan dengan organisasi. Sepakat atau tidak? Iya, sepakat. Karena organisasi lah yang akan membangun pola pikir kita. Kemudian membangun mental kita, leadership kita, serta bagaimana kita berkomunikasi secara profesional dan lebih luas. Oke Bang. Terima kasih banyak udah mau datang dan mau berdiskusi. Untuk terakhir kali sebagai penutup saya, dan saya berharap sebetulnya nggak cuma kali ini ya, kita akan bahas hal-hal yang lain ke depan, bicara tentang anak-anak muda kita. Dari Bang Am dulu, statement terakhir buat anak muda kita di daerah, di Kaltim, bahkan di Indonesia. Ya, pesan saya secara pribadi, tetap semangat bergerak, apapun itu yang terjadi, jangan bawa perasaan. Itu yang pertama. Dan selalu caper, cari perhatian, jangan berlebihan, sehingga malas pergerakan itu akan terhindarkan. Organisasi dibentuk untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul makan, tapi ada pemikiran-pemikiran kapasitas yang dibangun di sana. Itu pesan terakhir. Pejuang sejarah bukan dikerjakan oleh para pecundang, tapi para pejuang. Mantap. Untuk Bang Nasr sendiri, bahasa terakhir, statement terakhir Bang, untuk anak muda kita. Jadi gini, saya berharap anak muda kita itu semakin terbuka diri, semakin mengasah kompetensi, karena suka tidak suka, mau tidak mau kompetitor hidup kita ini dan kompetisi di Penajam Pasir Utara pun semakin meningkat di kian hari.
saran saya menggali potensi yang ada pada diri kita, melihat lingkungan sekitar kita, apa yang kita bisa garap, apa yang kita berdayakan. Tidak perlu harus yang skala besar, cukup yang dari bawah, sambil belajar dan belajar, membenahi serta berevaluasi terus menerus untuk mencapai suatu nilai yang sempurna. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, semuanya berawal dari keinginan, kemauan hingga mencapai kesuksesan. Sukses anak muda Penajam Pasir Utara. Sukses, mantap. Terima kasih banyak. Saya Said Hasan dan Bang Nasrun dan Bang Aam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.